Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah umum pada pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita pada pagi ini. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Jemaat sekalian, ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita memasuki ibadah kita yang diambil dari Amsal 20 ayat 6 sampai ke 7. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Kita menyambut pujian puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Marilah kita semua bersama-sama kita berdoa. Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami boleh kembali datang, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami berdoa di tengah pandemi ini, Tuhan terus memberikan kepada kami pengharapan, hati yang terus bersandar untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami berdoa, kami bersyukur, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami keluarga, dan kami berdoa menyerahkan juga kiranya Tuhan yang terus melihat hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan hati kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah, kami mudah jatuh ke dalam dosa. Kiranya Tuhan kembali mengingatkan kami, menegur kami akan kesalahan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah ini, kiranya boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan melakukan pembacaan bersama dari kitab Mazmur yang akan diambil dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Dan kita akan membacanya secara bertanggapan. Akan saya mulai dari ayatnya yang ke-33 diikuti oleh Bapak Ibu sekalian di ayat ke-34 sampai di ayatnya yang ke-40. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lakukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Demikianlah pembacaan bersama dari kitab Mazmur. Kita akan bersama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat dan di segala abad. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berikutnya kita akan menaikkan pujian Juru Selamat yang ajaib. Kristus sudah bebaskanku, Juru Selamat yang ajaib. Hutang dosa ditebusnya, Juru Selamat yang ajaib. Juru Selamat yang ajaib, ya Yesus Tuhanku. Juru Selamat yang ajaib, Yesus Tuhanku.
Berikutnya kita akan memberikan persembahan kita, biarlah kita membawa yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu di rumah bisa memberikan persembahan melalui layar yang tertera pada bagian bawah, rekening untuk transferan. Sambil kita memberikan persembahan kita menaikkan pujian, "Ku mau serahkan semua milikku." Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan terlalu baik di dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh melihat karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan yang dikumpulkan ini. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan dan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, Tuhan berkatilah setiap orang yang akan memakai persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan juga. Kami berdoa di tengah-tengah gereja kami ini, kiranya Tuhan terus teguhkan iman hati jemaat di dalam segala pergumulan yang ada, di tengah-tengah tekanan hidup, wabah COVID, dan banyak hal. Di dalamnya kami boleh tetap melihat bahwa Tuhan masih menyertai kami. Tuhan mau kami belajar, Tuhan mau kami bagaimana bisa tetap tumbuh di dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak didik, untuk setiap guru yang boleh mengajar di tempat ini, setiap anak-anak di tengah pertemuan online, kiranya Tuhan berikan kepada anak-anak dan guru-guru hikmat sehingga dapat mengerti apa yang diajarkan. Terlebih akan kasih Tuhan, kami tahu banyak hal yang belum kami lakukan, kiranya Tuhan yang berikan kepada kami hati yang terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri, beserta dengan kepala daerah dimanapun yang berada. Kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan di dalam menangani wabah COVID. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat bijaksana di dalam menyingkapinya. Dan kami berdoa menyerahkan untuk program vaksinasi maupun segala hal yang telah dilakukan pemerintah untuk menghambat menyebarnya wabah COVID. Dan kami berdoa menyerahkan untuk bangsa-bangsa di tempat lain yang di dalam beberapa minggu ini terjadi penyebaran yang menyebabkan ketakutan. Biarlah Tuhan boleh memberikan belas kasihan sehingga mereka semua di dalam apapun yang dihadapi, Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan boleh menolong mereka. Dan kami berdoa menyerahkan
untuk ibadah kami ini juga biarlah boleh menjadi sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Yang pertama yaitu pada hari Minggu pada 6 Juni 2021 akan diadakan sakramen baptisan kudus dan upacara gerejawi peneguhan sidi, di mana untuk baptisan kudus yaitu untuk pertama Bapak Cheong Chung Agustinus, yang kedua untuk Saudari NG Patricia, dan juga untuk peneguhan sidi untuk Saudara William Tri Andika Lukita. Diminta untuk mohon doa dan dukungan dari jemaat sekalian. Demikianlah warta jemaat. Berikutnya kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Biarlah kita menaikkan pujian lagu Tetap Setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku,
Mari kita berdoa jemaat sekalian. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang tetap setia. Meskipun kami seringkali tidak setia dan kami hidup di tengah dunia yang tidak setia, tapi Engkau tetap setia kepada kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Dan kami pada hari ini datang ke hadapan-Mu. Kami berdoa, kami memohon kiranya Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, agar kami boleh hidup dengan tetap setia. Di tengah kondisi dunia yang seperti ini ya Tuhan, kami tahu bahwa banyak godaan, banyak cobaan yang menarik kami untuk tidak setia kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon berbelas kasihanlah kepada kami. Dan ketika anak-anak-Mu ini duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh kembali dikuatkan untuk boleh tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon agar firman-Mu pada pagi hari ini boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu masing-masing. Lawatlah setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon Engkau bersabda kepada kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali dikumpulkan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tema untuk kita pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya adalah tentang integritas. Dan firman Tuhan yang akan dibacakan ada dari Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat yang pertama hingga 23. Silakan jemaat sekalian boleh memperhatikan dari Alkitabnya masing-masing. Dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai 23. Para pelayan akan membantu kita untuk membacanya. Silakan setiap jemaat boleh memperhatikannya dari Alkitab masing-masing. Markus 7 ayat 1 sampai 23. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. tetapi kamu berkata, Kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang,
tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara, saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah cerita. Ceritanya tentang salah satu dari keajaiban dunia. Namanya The Great Wall of China. Saudara, siapa yang pernah ke tembok Cina? Saya belum, saudara. Tapi kehebatannya terdengar ke seluruh dunia. Bahkan tadi saya bilang masuk ke keajaiban dunia. Karena memang tembok ini merupakan tembok yang luar biasa. Dibangun selama kurang lebih 5 abad, 500 tahun. Panjangnya 20.000 kilometer kurang lebih. Dengan ketinggian 5-8 meter dan ketebalannya 5 meter. Saudara bayangkan betapa kuatnya tembok ini, khususnya pada zaman itu. Saudara, ini merupakan sistem pertahanan yang luar biasa. Terbukti bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. Bahkan disebut sebagai pertahanan yang paling sulit ditembus, bahkan tidak bisa ditembus. Tapi apakah artinya kerajaan atau dinasti Tiongkok itu tidak pernah jatuh? Bagaimana cara memenangkan peperangan dan menembus pertahanan yang begitu tebal, begitu sulit untuk ditembus? Saudara, caranya adalah dengan menggunakan orang dalam. Dan terbukti memang pada abad 17, seorang pemimpin militer dari dinasti Ming bernama Wu Sangui justru melakukan kesepakatan gelap dan membuka pintu benteng pertahanan di tembok tersebut. Saudara, betapa mengerikannya justru seseorang yang dipercaya untuk menjaga pertahanan justru menjadi orang yang berkhianat. Seseorang yang berada di posisi pemimpin yang seharusnya memerintahkan bawahannya untuk menjalankan berbagai protokol, banyaknya protokol militer, justru dia sendiri yang melanggar protokol militer tersebut. Saudara, hal ini bukan terjadi pada zaman itu saja, melainkan juga terjadi pada zaman Yesus. Pada bagian yang telah kita baca, kita dapat lihat bahwa justru pemuka agama, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat, merekalah yang berkuar-kuar soal peraturan, mereka yang berkuar-kuar soal hukum, tetapi mereka sendiri tidak menjalankan sesuai dengan hakikatnya. Oleh sebab itu, integritas menjadi sebuah topik yang sangat penting. Dan kita perlu bahas pada hari ini. Karena Tuhan Yesus sendiri pun membahasnya. Pada bagian ini, Tuhan Yesus menyoroti 2 hal. Yang salah. Dan apa yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah soal tindakan. Dan yang kedua adalah soal hati. Jika kita sebagai orang Kristen ingin hidup dengan berintegritas, maka kita harus memperhatikan tindakan dan hati kita agar selaras dengan firman Tuhan. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita perhatikan kembali Alkitab kita supaya kita lebih jelas memahami bagian ini. Saya harap kita terus membuka Alkitab kita karena kita akan terus memperhatikan Alkitab kita. Yang pertama, saudara, soal tindakan. Pertama, pada ayat pertama itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang yang sangat niat, saudara-saudara. Kenapa saya bilang mereka sangat niat? Karena mereka dikatakan di ayat 1, mereka datang dari Yerusalem untuk menemui Yesus. Saudara, memang pada bagian ini tidak disebutkan Yesus berada di mana. Tapi kalau kita perhatikan di pasal 6 sebelumnya, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret.
Saudara, memang tidak disebutkan, tapi kita bisa mengira-ngira bahwa mungkin Yesus masih berada di Genesaret atau di sekitar Genesaret. Saudara, saya cek jarak Yerusalem ke Genesaret, itu sekitar 190 km. Kalau kita bingung, saya bisa mengira-ngira, kemarin saya juga cek di Google Map, kalau Medan Parapat, itu jaraknya 170 kilo. Berarti sedikit lebih jauh dari jarak Medan Parapat. Nah, saudara, kita bisa lihat betapa niatnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi niatnya untuk apa, saudara? Niatnya untuk investigasi. Mencari kesalahan Yesus. Menilai perbuatan Yesus. Dan Markus menulis dengan sangat indah, sangat menarik. Begitu mereka datang menghampiri Yesus, mereka langsung dapat. Dapat nih, di ayat 2-3. Mari kita baca lagi ya. Mereka melihat bahwa beberapa orang murid-muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Karena apa? Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Disebutkan juga yang lainnya. Kalau pulang dari pasar, mereka tidak makan kalau tidak membersihkan diri. Banyak lagi yang lain warisan yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas, dan tembaga. Jadi mereka datang jauh-jauh, terbayarkan. Wah, akhirnya melihat. Ini nih ada tindakan yang salah nih. Tapi kita kembali lagi kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tuh harusnya senang ya. Wah, senang sekali akhirnya bisa mendapati kesalahan. Langsung mereka to the point, bertanya kepada Yesus. Seperti biasa ya, kita baca di ayat 5. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Saudara, apa jawab Yesus? Apakah Yesus memberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan mereka? Oh, begini loh bapak-bapak, begini loh ahli-ahli Taurat, begini bapak-bapak. Ya, itu kan peraturan sebenarnya tidak ada di dalam Taurat, jadi tidak wajib. Apakah Yesus menjawab seperti itu? Tidak. Justru Yesus menjawab dengan sangat tegas, dan jawaban yang sangat tegas ini sebetulnya sudah familiar di telinga mereka, di kuping mereka, di pikiran mereka. Kenapa? Karena Yesus langsung mengutipnya dari Nabi Yesaya. Mari kita baca di ayat 6b-7. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara, tetapi Yesus tidak hanya mengutip perkataan Yesaya, tapi kita lihat di ayat 6a, kita lihat. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Saudara, mengapa Yesus menggunakan kata munafik? Dan apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini? Saudara, lawan kata integritas itu bukan kurang berintegritas, tidak berintegritas. Ya betul, tapi kurang tepat. Munafik adalah lawan kata dari integritas. Kenapa? Karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatan, ataupun sebaliknya. Saudara, oleh sebab itu kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan teguran Tuhan dan berkaca pada diri kita sendiri, pasti Tuhan akan menolong kita untuk tidak munafik dan dapat hidup berintegritas. Saudara, pada bagian ini, pada bagian ayat yang tadi kita baca, setidaknya ada 3 alasan yang Tuhan Yesus singkapkan mengapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi dapat dikatakan sebagai orang yang munafik. Yang pertama, karena tindakan mereka bersifat eksternal saja. Dikatakan di ayat 6b, mereka hatinya jauh daripadaku. Tindakannya hanya eksternal, apa yang ada di luar saja. Mereka seolah-olah memuliakan Allah dengan bibirnya. Tetapi apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, itu tidak dari hati. Bahkan dikatakan hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara, kita perlu pikirkan baik-baik tentang hal ini. Misalnya, ketika kita beribadah pada hari ini. Jangan-jangan semuanya bersifat eksternal saja. Kita memuji Tuhan karena kita hafal lagunya, karena kita suka lagunya. Tapi apakah sungguh-sungguh hati kita memuji Tuhan? Apakah sungguh hati kita memuliakan Tuhan? Yang kedua, alasan yang kedua. Karena yang mereka ajarkan bukan berasal dari Allah,
tetapi dari tradisi manusia. Bisa dilihat di ayat 7. Saudara, kenapa bisa seheboh ini? Kenapa kesalahannya bisa sejauh ini, saudara? Karena memang pada saat itu tidak seperti kita sekarang, kita masing-masing telah memegang Alkitab, ya nggak tahu dibaca apa enggak. Tetapi pada waktu itu tradisinya adalah tradisi oral, dari mulut ke mulut. Dari pengajar kepada para murid-murid, dari ahli-ahli kepada para jemaatnya. Jadi memang ya bisa dibilang pada zaman itu ya kata mereka diajarkan seperti ini. Saudara, mungkin ini juga tidak berbeda dengan apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Meskipun kita sudah ada Alkitab. Kata pendeta, kata penginjil, kata contau, kata bapak ibu guru. Saudara, saya nggak bilang kalau pendeta itu banyak mengajarkan kesalahan. Belum tentu, saudara. Tetapi kalau kita tidak baca Alkitab, hati-hati justru kita bisa dibodohi oleh otoritas yang palsu. Alkitab pun mengatakan akan ada nabi-nabi palsu. Dan bahkan sudah muncul pada zaman Yesus. Saudara, saya juga tidak mengajarkan kita untuk melawan otoritas religius, tapi justru kita harus sungguh-sungguh belajar dari firman Tuhan. Kita memadankan otoritas religius, apa yang mereka ajarkan dengan firman Tuhan. Jika tidak ada dalam firman Tuhan dan hanya ada dalam tradisi manusia, tentu kita harus cermat melihatnya. Apakah ini ada di dalam Alkitab atau justru ini tradisi manusia? Oleh sebab itu kita harus betul-betul memadankan tindakan kita, apa yang kita lakukan dengan firman Tuhan. Saudara, alasan ketiga kenapa ahli Taurat dan orang Farisi itu munafik adalah karena mereka mengabaikan di ayat 8 atau mengesampingkan di ayat 9. Mereka mengabaikan dan mengesampingkan perintah Allah. Saudara, hal ini bukan suatu hal yang tidak umum, bahkan terjadi di zaman ini. Saya juga melihat misalnya banyak sekali orang Kristen yang masih bergumul dengan masa lalunya. Khususnya bagi mereka yang tumbuh besar di agama yang bukan kekristenan. Mereka ganti agama. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin masih terbawa. Misalnya mereka harus berjuang betul-betul untuk tidak rutin sembahyang misalnya. Tetapi asal mereka masih berjuang di dalam firman Tuhan, untuk menaati firman Tuhan, agar mereka betul-betul bisa taat kepada firman Tuhan, agar firman Tuhan bisa meresap, menggantikan pola pikir, wawasan dunia mereka, agar mereka bisa taat kepada Tuhan, saya tidak bisa menghakimi mereka. Kok kamu masih bergumul sih dalam hal sembahyang? Justru kita sebagai orang Kristen, saya sebagai hamba Tuhan, harus bisa menemani orang-orang itu, agar ia bisa terlepas dari ritual-ritual yang mungkin tidak diperlukan lagi di dalam kekristenan. Tetapi bagaimana justru kalau sebaliknya yang terjadi? Justru hamba Tuhan yang mengesampingkan, yang mengabaikan firman Tuhan dan diganti dengan tradisi manusia. Saudara, bahkan kalau dalam bahasa aslinya, ini dikatakan bahwa mereka menolak firman Tuhan, ditolak. Mereka adalah ahli Taurat, mereka adalah orang Farisi, tapi mereka menolak Taurat Tuhan. Saudara, apa contohnya? Di sini disebutkan contohnya. Ayat 10 sampai ayat 13, saya bacakan kembali. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah yang kamu nyatakan itu tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, ini apa maksudnya? Saya coba kasih contoh ya, saudara. Misalnya begini. Ada seorang pemuda yang sangat bergumul karena orang tuanya sakit keras. Dia bergumul soal waktu, dia bergumul soal ekonomi misalnya. Dan kebetulan relasi mereka tidak cukup baik karena sejak muda, sejak kecil, orang tuanya bersikap sangat keras kepada anak itu. Sehingga menimbulkan luka dan ia pun sebenarnya agak setengah hati dalam mengurus orang tuanya. Lalu saya berpikir, ada baiknya kita membesuk orang itu.
Saya datang baik-baik mendengarkan keluhan mereka, lalu kita doakan mereka. Dan sebelum pulang saya ajak pemuda itu untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sedikit. Lalu dia cerita, aduh rasanya berat sekali mengurus orang tua, sulit sekali, apalagi dia sulit untuk mengasihi orang tuanya. Ya, tapi karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya saya tetap berusaha untuk mengasihi mereka karena saya orang Kristen. Oh, lalu saya katakan kepada dia, bro, tenang bro. Sebenarnya kamu gak perlu susah-susah kayak begini dalam menjalankan ajaran Taurat. Sebenarnya kamu tuh bisa. Gak perlu lagi. Gimana caranya? Kamu kasih persembahan, kasih korban ke gereja dengan sungguh-sungguh. Maka kewajibanmu untuk menghormati orang tua, mengurus orang tua itu tidak perlu lagi. Dan seperti itu gambarannya kira-kira keadaannya jika diartikan dan diaplikasikan ke zaman sekarang. Saudara, kalau saya mengajarkan ajaran seperti itu, apa yang saudara lakukan? Sudah tentu mungkin saya akan dikembalikan kembali ke saat saya akan dilaporkan. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman itu mengajarkan hal seperti ini, saudara-saudara. Bahkan dikatakan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Saudara, Yesus menyoroti apa yang menjadi tindakan ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Tindakan mereka salah. Mereka terlihat baik, terlihat religius secara eksternal dari luar. Tetapi berasal dari tradisi manusia. Bukan dari Allah. Saudara-saudara, ada berapa banyak firman Tuhan yang kita abaikan. Kita tolak demi tradisi manusia. Misalnya kita yang siswa dan mahasiswa. Kita bisa berkata, oh kalau nyontek dikit ya gak apa-apa lah. Yang penting berdoa sebelum ujian. Tuhan pasti ampuni. Atau misalnya kita yang menyetir. Ketika ditilang, oh gak apa-apa lah, damai di tempat. Kan hitung-hitung buat bantu-bantu lah. Atau kita yang bekerja di kantoran. Ketika diminta untuk ganti angka sedikit lah. Diminta sama atasan. Ya ganti angka sedikit gak apa-apa lah. Atau kita yang usahawan, yang wira swasta. Ketika diminta untuk melaporkan pendapatan kita kepada pajak. Gak apa-apa lah, ganti sedikit aja. Nanti gantinya persembahan ke gereja aja yang banyakin. Gak apa-apa ya Tuhan. Saudara, hati-hati saudara-saudara. Kita perlu sekali mengawasi tindakan-tindakan kita. Apakah kita sudah berintegritas? Apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan? Jangan-jangan kita pun sama. Kita masih lebih suka berpegang kepada tradisi manusia. Tradisi yang kita buat sendiri. Dan dengan bangga kita mengaku, saya ini orang Kristen. Saudara, hati-hati, kita bisa jadi orang Kristen yang munafik. Bukan orang Kristen yang berintegritas. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak berintegritas. Kita harus melaraskan tindakan kita dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah tentang hati. Saudara, betapa kita bersyukur kekristenan tidak mengajarkan kita untuk sekadar berbuat baik. Berbuat baik apa yang terlihat di luar tindakan, bukan saudara. Kekristenan juga soal hati, apa yang ada di dalam. Tadi kita sudah melihat bahwa ahli Taurat orang Farisi kelakuannya menyimpang karena melakukannya dari tradisi manusia. Tapi kita pun perlu mengakui di sisi lain bahwa mereka betul-betul melakukan Taurat Tuhan. Mereka menjaga hidup mereka. Bahkan Yesus pun pernah berkata, kalau hidupmu tidak sebaik mereka, jangan harap masuk kerajaan Allah. Karena memang hidup mereka itu baik. Mereka menjalankan Taurat dengan sungguh-sungguh. Dengan ketat. Tapi Yesus mengutip Yesaya dan dia bilang bahwa hati mereka jauh. Dan bagi Yesus hal ini jauh lebih penting. Mengapa? Mari kembali kita lihat di Alkitab kita. Ayat 14 sampai 15. Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, apa maksud dari bagian ini? Kalau saya tanya ke orang-orang Kristen, ya mungkin mereka pun akan bingung. Karena respon murid-murid pun bingung. Dia tidak mengerti. Oleh sebab itu, Yesus lanjutkan di ayat 18. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya?
Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara, kalau saya, misalnya andai kata kita diposisikan sebagai murid-murid, Yesus ngomong pertama ayat 14-15, lalu kita nggak ngerti. Yesus jelaskan lagi ayat 18-23, lalu tanya lagi. Jadi apa nih yang kita dapat dari ayat ini? Seringkali banyak orang Kristen yang jawab dengan enteng menjawab, oh iya ini bagian favorit saya ini. Ini yang bikin saya jadi orang Kristen. Kenapa? Ya ini bikin kita bisa makan babi, ya kan, dengan ini semuanya halal. Ya betul, memang bagian ini menyatakan semua makanan halal, tapi nggak cuma itu, saudara-saudara. Pada bagian ini, Yesus mengubah paradigma pikiran kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Tentang apa yang haram dan apa yang halal. Apa yang kotor dan yang bersih. Apa yang berkenan dan yang tidak berkenan. Bagian ini bukan hanya berbicara soal makanan, tetapi justru ingin menekankan bahwa makanan bukan hal yang utama. Karena yang penting itu apa yang ada dari dalam hati kita. Mau sebagaimana rusak yang ada di luar, tetapi kalau yang ada di dalam kita jaga betul-betul, pasti yang keluar adalah hal yang bersih. Mau bagaimana rusak dunia ini, kalau kita betul-betul menjaga apa yang ada di dalam, maka pasti yang keluar dari dalam kita adalah hal yang baik. Oleh sebab itu hati yang bersih jauh lebih penting. Bersih nggak bersih itu dari dalam dan akan terlihat dari apa yang kita keluarkan. Tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita. Saudara, saya paham ada banyak hal yang membuat kita sulit untuk berintegritas. Biasanya tindakan itu disebut kompromi. Saya melihat ada dua hal secara garis besar yang membuat akhirnya kita kompromi dan sulit untuk berintegritas. Bahkan akhirnya kita memilih untuk tidak berintegritas. Dua hal itu adalah kepepet dan keseret. Kalau kita dalam situasi tertekan, kita kepepet, kita akan kompromi. Kita akan tidak berintegritas lagi. Kalau kita berada dalam lingkungan yang menekan kita, maka kita akan keseret. Sehingga kita berkompromi dan tidak berintegritas. Tetapi semua kejatuhan ini terjadi karena apa? Karena mungkin kita lupa bahwa Tuhan pun ada selalu bersama-sama dengan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Ia melihat kita, ia menyertai kita. Kita lupa itu semua. Seandainya isi dan pikiran kita, hati kita, terfokus kepada Tuhan, betapa kuatnya hati kita seharusnya. Di saat kita kepepet, kita tahu Tuhan akan memelihara kita. Di saat ada orang yang ingin menyeret kita, kita tahu bahwa Tuhanlah perisai kita dan Dia yang akan melindungi kita. Saudara-saudara, memang kelihatannya peraturan yang seperti ini lebih enak ya. Oh, jadi nggak perlu lagi banyak ritual kayak dulu. Semuanya dinilai dari hati kok. Saudara, tetapi justru ini ada bahayanya juga. Karena iblis bisa bekerja. Bagaimana iblis bekerja? Ia memberikan kita kelegaan palsu. Ia akan membuat kita berpikir bahwa, wah, dosaku sekarang kayaknya lebih sedikit nih. Yang penting kan hati, tindakan nggak masalah. Aku sebenarnya baik-baik aja deh sepertinya. Padahal justru bagian ini mengingatkan kita bahwa dosa itu bukan sekedar perbuatan, tetapi kecenderungan. Saudara, bagaimana kecenderungan hati kita? Apakah kita betul-betul cenderung kepada firman Tuhan? Atau kita cenderung kepada tradisi manusia? Kita cenderung kepada apa yang menjadi keinginan kita. Integritas di dalam kekristenan bukan sekedar melakukan apa yang tertulis, tetapi dinilai dari dalam hati kita. Apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul ingin melakukan firman-Nya yang tertulis ini dari dalam hati kita.
Benarkah kita sanggup berkata di hadapan Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh berintegritas? Saudara, jika belum, mari kita mohon Tuhan untuk bersihkan dan investigasi hati kita. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi datang untuk menginvestigasi Yesus. Tapi justru Yesus yang menginvestigasi hati mereka dan berusaha untuk membersihkannya. Bagaimana perasaan kita? Takut? Risih? Pasti. Tapi kalau kita bersih, kenapa harus risih? Kalau mau bersih, datanglah kepada kekasih, Sang Almasih yang telah mati buat kita. Sang Almasih, Yesus Kristus. Ia mati di atas kayu salib bukan sekedar untuk menebus dosa kita, bukan sekedar untuk memberikan keselamatan, tetapi juga memberikan jaminan bahwa di dunia ini ada kemenangan yang dapat kita raih bersamanya. Ada kemenangan yang dapat kita raih dari dunia ini. Jikalau orang lain dari luar membuat kita kepepet dan keseret, kalau mereka begitu serius untuk menjerumus, maka kita pun sebagai orang Kristen harus serius untuk mengurus. Jangan mau terjerumus. Bukan sekedar rutinitas yang sepintas atau spontanitas, apalagi yang selintas. Tetapi totalitas kepada otoritas yang ilahi, yaitu firman Tuhan dan Allah kita. Saudara, kiranya kita sungguh-sungguh untuk berkomitmen hidup dengan penuh integritas di hadapan Tuhan kita. Pasti Dia akan membersihkan hati kita, sehingga kita memiliki hati dan tindakan yang bersih. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, masing-masing ambil waktu di hadapan Tuhan. Apakah sungguh hati saudara telah bersih? Jika belum, mari mohon kepada Tuhan untuk membersihkan hati kita. Bukan secara ritual, bukan hanya sekadar tindakan, tetapi hati kita pun Tuhan bersihkan. Mari mohon ke hadapan Tuhan. Saudara, mari mohon juga agar kita sama-sama memiliki komitmen terhadap firman Tuhan. Bukan sekedar mendengarkan apa kata pendeta, apa kata hamba Tuhan, apa kata Bapak Ibu Guru, tetapi juga apa kata Tuhan di dalam firman-Nya kepada kita masing-masing. Biarlah kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, agar kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya dan apa yang menjadi larangannya. Saudara, mari juga berdoa kepada Tuhan. Dunia ini bukanlah tempat yang mudah untuk memiliki sikap integritas yang tinggi. Saya tahu setiap kita memiliki pergumulannya masing-masing, tapi kita juga tahu bahwa Tuhan telah menang. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikan pergumulanmu. Apa yang menjadi kesulitanmu di dalam dunia ini dalam melakukan tindakan yang berintegritas itu? Apa kesulitanmu di dalam tindakan untuk berintegritas? Apa masalahmu di dalam hatimu sehingga engkau sulit untuk berintegritas? Nyatakanlah kepada Tuhan dan berdoalah. Ya Tuhan, Engkau mendengar doa setiap anak-anak-Mu. Masing-masing mereka telah datang kepadamu secara pribadi. Dan Engkau adalah Allah yang pasti mendengar pergumulan mereka. Dan kami percaya juga Engkau adalah Allah yang pasti memberikan kemenangan. Karena Engkau rindu kami boleh menjadi saksi-Mu. Bapa di surga, Engkau telah mendengarkan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Engkau mendengarkan setiap jeritan hati mereka. Dan kiranya Engkau menolong mereka, mendampingi mereka melalui Roh Kudus. Agar nyata karya-Mu di dalam dunia ini. Hamba-Mu telah selesai berfirman, tapi biarlah Roh Kudus boleh terus mengiringi mereka. Dan firman-Mu itu boleh terus menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan kemuliaan bagi Tuhan, kita nyanyikan doksologi.
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dan kiranya Allah terus menolong kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Dipersilahkan duduk. Kebaktian selesai, silahkan ambil saat teduh. Kami tim pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 30 Mei 2021 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo, Gloria